Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Kamila Salsabila dengan NIM G002171 dari kelompok A5. Di sini saya akan menyampaikan terkait laporan 1.3 anatomi, yaitu terkait anatomi dinding abdomen, git superior, dan git inferior. Selanjutnya, di laporan pertama, saya diminta untuk menjelaskan pembagian lapisan dinding abdomen baik anterolateral maupun posterior, menjelaskan terkait mekanisme mengenai sistem otot, dan juga menjelaskan mengenai organ retroperitoneal dan juga intraperitoneal. Di sini untuk dinding abdomen sendiri terbagi menjadi dua bagian, ada anterolateral dan juga posterior. Untuk anterolateral sendiri itu adalah bagian depan anterior dan juga lateral samping. Karena strukturnya hampir sama, maka disatukan menjadi anterolateral. Pertama itu ada kulit di bagian paling superficialisnya, terus kemudian di bawahnya ada fascia superficialis yang terdiri dari fascia Camper dan fascia Scarpa. Kemudian ada fascia profunda, ada musculi et aponeurosis, terus kemudian ada musculi et aponeurosis ini terbagi menjadi 5. Itu ada musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, musculus transversus abdominis, musculus rectus abdominis, dan juga kemudian ada musculus pyramidalis abdominis. Nah, selanjutnya ada fascia transversalis, kemudian ada fascia extraperitonealis dan peritoneum parietale. Untuk penjelasan lebih lengkapnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian untuk bagian dari posterior sendiri, itu ada kulit di paling superficialisnya, terus kemudian ada fascia superficialis dorsi. Kemudian untuk musculus di bagian posterior itu terbagi menjadi beberapa lapisan, ada 4 lapisan. Lapisan pertama itu ada musculus lacetimus dorsi, kemudian lapisan kedua itu ada musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spinae, musculus longissimus dorsi, dan musculus serratus posterior dan juga inferior. Kemudian di lapisan ketiga itu ada musculus multifidus, musculus obliquus internus abdominis, dan juga musculus interspinalis. Kemudian di lapisan keempat itu ada musculus quadratus lumborum, dan juga musculus iliopsoas, dan terakhir ada musculus transversus abdominis. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada fascia extraperitonealis dan ada peritoneum parietale di paling profundenya. Dan di sini saya akan menjelaskan dari bagian yang anterolateral dulu secara satu persatu. Di sini seperti kita tahu di bagian superficial itu ada kulit. Nah, kulit ini ya melekat pada struktur yang terletak di bawahnya secara longgar, kecuali pada umbilicus itu dia melekat dengan lebih erat gitu. Ini umbilicus. Dan ini untuk detailnya ini di bagian kulit. Baik, selanjutnya fascia scarpa itu akan meluas ke superficial, ke skrotum sebagai fascia dartos yang ini. Terus kemudian dari dalam area skrotum ini, fascia itu dapat ditelusuri ke belakang berlanjut menjadi fascia coles atau fascia perineal superficialis yang kemudian akan menyatu dengan lapisan perineum yang lebih dalam. Nah, fascia scarpa di inferior selanjutnya itu akan berlanjut ke paha dan di bawah ligamentum inguinale bergabung dengan namanya fascia lata. Jadi pada garis tengah ini akan ada lapisan ini bakal merekat erat dengan linea alba dan simfisis pubica. Nanti ada di tengah. Jadi merekat secara erat seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada fascia profunda. Jadi untuk fascia profunda sendiri itu adalah fascia-fascia yang intinya adalah melapisi setiap bagian dari muskulus-muskulus yang ada di bagian anterior dari abdomen seperti itu. Nah, ini lapisan tipis jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak tepat di bagian dalam fascia scarpa. Nah, kemudian setiap flat muscle itu akan tertutup oleh suatu lapisan fascia profundus di fascia anterior dan posteriornya disebut juga sebagai investing fascia. Secara umum, lapisan-lapisan ini tidak nampak jelas kecuali lapisan di sebelah dalam musculus transversus abdominis, fascia transversalis yang berkembang lebih baik, dan nanti ada di sebelah sini. Selanjutnya, ini kita akan masuk ke musculi at aponeurosis. Jadi terbagi menjadi dua, ada flat muscle sama ada vertical muscles. Untuk flat muscle sendiri itu ada terbagi lagi menjadi tiga. Itu ada musculus obliquus externus. Nah, musculus obliquus externus abdominis ini itu ada ligamen melekat di ligamentum inguinal dextra et sinistra dari spina iliaca anterior superior sia sampai ke tuberculum pubicum dan melipat membentuk canalis inguinalis. Kemudian ada musculus obliquus internus dan juga ada musculus transversus abdominis. Selanjutnya untuk vertical muscles itu akan dibungkus atau ditutupi oleh namanya vagina musculi recti abdominis atau
VMRA. Nah, untuk vertical muscle sendiri tuh yang pasti ada musculus rectus abdominis. Nah, musculus rectus abdominis itu yang sebelah sini dia itu ada semacam di tengahnya ada linea alba, terus kemudian ini ada intersections tendinae yang tingginya itu ada di bagian processus sipoideus, terus kemudian ada di bagian umbilicus dan kemudian ada di antara keduanya. Jadi ada di sini. Nah, terus kemudian selanjutnya itu ada musculus pyramidalis, itu adalah semacam musculus yang berbentuk triangular dan sangat kecil, itu letaknya ada di sebelah sini, tapi itu hanya di sebagian orang saja, sekitar 20% orang itu tidak memiliki musculus pyramidalis. Nah, kemudian tadi sempat disebutkan ada linea alba, ini dibentuk oleh perpaduan aponeurosis dari musculus obliquus internus, musculus obliquus externus, dan juga musculus transversus abdominis. Jadi, dia merupakan aponeurosis dari ketiga flat muscles. Nah, umbilicus ini juga melewati dari linea linea alba. Jadi ada letaknya benar-benar di tengah atau medial. Nah, untuk flat muscle musculus abdominis itu adanya di sebelah sini. Itu untuk urutan flat muscle abdominis dari superficial atau dari paling depan ke paling belakang itu ada musculus obliquus externus abdominis, kemudian ada musculus obliquus internus abdominis dan juga musculus transversus abdominis. Nah, untuk arah serabutnya untuk musculus obliquus externus ini adalah inframedial atau seperti huruf V. Ini karena ke dalam seperti ini. Dan untuk arah serabut musculus obliquus internus abdominis itu adalah supramedial atau ke arah atas seperti ke arah bawah seperti ini seperti huruf A, seperti itu. Nah, untuk ini juga ada tambahan rectus abdominis hanya untuk melihat arah serabutnya. Dia tuh seperti yang tadi ada linea alba dan intersections tendinae. Oke, di sini ada vagina musculi recti. Tadi sebelumnya sempat disebutkan waktu ini di vertical muscles itu kan akan dibungkus oleh vagina musculi recti. Jadi dia terbentuk dari tiga aponeurosis horizontal muscles tadi. Terus kemudian dia akan membungkus musculus rectus abdominis, musculus pyramidalis, arteri vena epigastrica superior, inferior, dan juga ujung terminal nervus intercostal 6 sampai 11 dan juga nervus subcostalis. Di sini vagina musculi recti itu dibagi jadi dua. Jadi arcuate line itu membagi abdominis menjadi 3/4 superior dan 1/4 inferior. Nah, di 3/4 superior ini seluruh dari vagina musculi recti abdominisnya itu membungkus seluruh seluruh bagian seperti yang kita lihat ini di rectus sheath ini tuh membungkus seluruh bagian. Sedangkan di 1/4 bawahnya itu hanya fasies anteriornya saja atau fasies depannya saja. Jadi di belakangnya ini atau ya di belakang ini tuh nggak ada rectus sheath-nya lagi atau vagina musculi recti abdominis. Nah, jadi untuk di bagian bawah ini dia tuh akan langsung berkontak dengan fascia transversalis. Nah, ini fascia transversalis dan kemudian batas superior dan inferiornya itu yang tadi dibilang ada linea arcuata. Nah, fascia transversalis. Ini kita masuk ke fascia transversalis. Ini setelah dari musculus itu akan masuk ke transversalis. Nah, di sini adalah lapisan berkelanjutan. Jadi dari lapisan fascia profundus yang memagari kavitas abdominis dan berlanjut ke dalam kavitas pelvis. Nah, ini tuh paling terlihat pada sebelah dalam musculus transversus abdominis. Selanjutnya ini ada fascia extraperitonealis. Jadi fascia extraperitonealis ini tuh adalah fascia yang memisahkan fascia transversalis dengan peritoneum parietale yang nanti akan dijelaskan setelah ini. Dan fascia ini tuh intinya berisi jaringan lemak. Mungkin kalau tadi kelihatan di sebelah sini, ya ini ada berisi jaringan lemak yang sebelah sini. Nah, selanjutnya fascia ini ke arah sisi anterior tubuh disebut dengan peritoneal atau ke bagian depan ini peritoneal. Kalau ke sisi posterior tubuh itu disebut dengan retroperitoneal. Nah, nanti juga terdapat viscera retroperitoneal dan viscera intraperitoneal akan saya jelaskan setelah ini. Nah, untuk selanjutnya ada lapisan terakhir yaitu parietal peritoneum. Nah, peritoneum sendiri itu terbagi menjadi dua sebenarnya. Itu ada peritoneum parietale, itu adalah lapisan yang melapisi bagian dalam dari dinding abdomen. Jadi dia termasuk ke dalam struktur dari dinding abdomen. Sedangkan kalau untuk peritoneum viscerale, dia itu melapisi langsung ke bagian organ viscera abdominis. Jadi dia tidak termasuk lagi ke bagian dinding abdomen, tapi masuknya ke organ-organnya. Nah, baik sebagian permukaan organ
organ. Jadi ada yang dilapisi seluruh permukaan organ dan hanya setengah permukaan organnya. Itu ada, kalau setengah itu sebagian aja itu organ retroperitoneal. Kalau seluruh permukaan organ itu intraperitoneal yang akan saya jelaskan lebih lengkapnya setelah ini. Kemudian ada juga cavum peritonei. Jadi kan tadi ada peritoneum parietale yang di dinding abdominis yang tadi bagian dari dinding. Terus kemudian kan ada peritoneum viscerale yang yang jadi melapisi organ. Nah, di antara itu kan ada semacam rongga ya atau semacam space ruangan. Itu tuh adalah disebut dengan cavum peritonei. Dan pada orang dewasa, cavum peritonei ini terbagi menjadi dua, ada cavum peritonei major dan juga minor. Nah, di antara cavum peritonei major dan minor ini akan dihubungkan oleh foramen epiploica winslowi. Nah, ini untuk tadi yang dari anterolateral sudah semuanya sudah 7 bagian disebutkan. Kemudian ini untuk bagian posterior itu sama seperti yang di awal dan mirip-mirip juga penjelasannya dengan bagian anterolateral. Perbedaannya ada di bagian lapisan-lapisannya yang muskulusnya itu lebih banyak dan terdiri dari 4 lapisan dan setiap lapisannya ada beberapa muskulusnya seperti itu. Kemudian ini yang tadi saya sebutkan, saya akan menjelaskan tentang apa sih bedanya intraperitoneal dan retroperitoneal. Jadi, kalau untuk intraperitoneal, kita bisa lihat di sini. Nah, organ intraperitoneal itu seluruh permukaannya dilapisi peritoneum. Nah, ini dia berada dalam cavitas peritonealis. Nah, di sini juga kita bisa lihat ini intraperitoneal, jadi dia seperti ini untuk mesenterinya. Ya, jadi dia membungkus keseluruhan. Nah, organ-organnya itu ada apa aja sih? Itu ada gaster, duodenum pars superior, jejunum, ileum, appendix vermiformis, kolon transversum, kolon sigmoidea, cauda pankreas, lien, dan juga hepar. Nah, kemudian untuk organ retroperitoneal atau viscera itu berada di luar eh, ini viscera adalah ataunya dari organ ya. Jadi viscera atau organ retroperitoneal ini berada di luar kavitas peritoneum. Jadi dia adanya di sebelah sini nih. Sehingga dia tuh hanya apa ya, diselubungi oleh peritoneum tuh hanya di bagian anteriornya aja. Jadi di bagian sininya tuh nggak dibungkus. Di sini kita juga bisa lihat ya seperti itu nih. Ini juga sama. Jadi nggak seluruhnya nggak kayak organ intraperitoneal. Nah, untuk menghafal organ-organnya itu ada semacam jembatan keledai namanya Sedgwick. Jadi yang pertama itu ada suprarenal glands, kemudian aorta, terus kemudian ada duodenum kecuali pars superior karena tadi pars superior itu masuknya ke intraperitoneal, ada pankreas kecuali cauda, terus kemudian ada uretra, terus ureter, kemudian ada sorry maksudnya ureter, terus kemudian ada colon ascendens et descendens, terus kemudian ada ginjal, kidneys, kemudian ada esophagus, kemudian ada rectum seperti itu. Kemudian di laporan kedua ini, saya akan menjelaskan terkait anatomi gaster beserta sphincter yang ada di gaster. Oke, jadi untuk gaster sendiri itu terdapat secara garis besar itu 4 bagian. Jadi ada namanya fundus gastricum di bagian atas ini, kemudian ada pars cardiaca itu di sebelah sini, kemudian corpus. Corpus kan itu badan atau body, itu corpus gastricum rugae atau plica gastrica ini rugainya. Ini seperti ini. Ini untuk badinya itu lumayan besar. Kemudian ada pars pylorica, antrum, dan canalis pyloricum. Ini di sebelah sini. Nah, untuk gastroesophageal sphincter LES, itu ada terdiri dari musculus sphincter pylori curvatura gastrica mayor, itu nanti akan berdekatan dengan omentum majus, ada curvatura gastrica minor, nanti akan berdekatan dengan omentum minus, ada orificium cardiacum setinggi vertebra thoracical 11, dan juga orificium pyloricum setinggi vertebra lumbalis 1. Kemudian ini ada susunan luar ke dalam dinding gaster. Itu ada tunica serosa. Kemudian ini yang jadi paling superficial itu ada tunica serosa, itu peritoneum visceral gaster itu berefleksi menjadi omentum minus ke arah hepar dan juga omentum maius ke arah kolon, ileum dan diafragma. Kemudian ada tunica muscularis dari luar ke dalam itu ada pertama ada stratum longitudinum, itu ada pada regio pylorus menebal menjadi ligamentum pyloricum. Kemudian ada stratum circularum yang pada daerah duodenopyloricae itu menjadi sangat tebal membentuk musculus sphincter pyloricus yang tadi ya, musculus sphincter pyloricus. Terus kemudian ada stratum oblik itu adalah daerah curvatura minor yang membentuk kanalis gastricus waldeyer. Kanalis ini bakal menghubungkan pars cardiaca yang tadi itu dengan pylorus tanpa singgah ke rongga gaster. Terus kemudian ada tunica submucosa dan tunica mucosa.
Nah, untuk omentum sendiri dari gaster itu terbagi menjadi empat, ada omentum maius dan juga minus. Untuk omentum maius itu ada ligamentum gastrocolica, terus kemudian ada ligamentum gastrofrenica, ada ligamentum gastrolienale dan ligamentum splenorenale. Kemudian untuk omentum minus itu ligamentum hepatoduodenal yang berisi vena portae hepatis, arteri hepatica propria, ductus coledocus, plexus hepaticus, dan kemudian ada juga ligamentum gastrohepaticum. Di sini untuk ligamentumnya itu namanya menyesuaikan dari apa perlekatannya seperti itu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan lebih rinci terkait dengan sphincter. Itu kebagi jadi dua untuk di gaster. Ini untuk yang antara esofagus dengan gaster itu ada namanya sphincter cardia atau lower esophageal sphincter atau LES biasanya. Nah, ini adalah perbatasan esofagus abdominal dengan pars cardiaca gaster. Nah, ini merupakan penebalan lapisan otot sirkular esofagus di bagian distal, kemudian didukung oleh serabut otot dari crus dextrum diafragma yang membungkus esofagus. Nah, di sudut his itu adalah sudut antara esofagus dan kurva tiroid minor itu akan ikut membentuk struktur dari mekanisme sphincter. Nah, ini tuh dikelilingi oleh peritoneum hanya pada sisi anteriornya aja karena esofagus itu sebagian besar retroperitoneal pada bagian terminalnya. Nah, selanjutnya itu ada sphincter pylorus. Itu tuh transisi antrum pyloricum canalis pyloricus dan duodenum pars yang pertama. Kemudian penebalan lapisan otot sirkular dinding lambung itu akan membentuk musculus sphincter pylori. Yang ini. Terus kemudian di luarnya terdapat lapisan longitudinal yang menipis dan serabut otot dari duodenum yang menyatu di tepi distal sphincternya. Kemudian saya akan menjelaskan laporan yang ketiga, yaitu saya akan menjelaskan terkait letak-letak appendix, dari letak yang paling umum, cara pengukuran beserta nama garis dan titik pengukurannya. Jadi di sini kita harus paham dulu kalau appendix vermiformis itu merupakan tonjolan buntu dari bagian apex caecum yang kaya akan jaringan limfoid. Jadi di sini itu ada caecum, ya. Terus kemudian ini ada appendix seperti itu. Dan ini baru nanti akan masuk ke usus besar. Nah, dasarnya itu melekat pada permukaan posteromedial cecum di bawah junctura ileocaecalis. Kemudian panjang dari appendix sendiri itu bervariasi, bisa sekitar 6 sampai 13 cm. Kemudian diliputi seluruhnya oleh peritoneum yang melekat pada lapisan bawah mesenterium intestinum tenue yang melalui mesenteriumnya sendiri yang pendek yang dikenal sebagai mesoappendix atau mesenteriolum. Nah, mesoappendix ini bersiri arteria, vena appendicularis, dan saraf-saraf. Selanjutnya, ini untuk letak appendix. Menurut garis Monroe-Fitter. Nah, itu tuh diukurnya dari sias dextra ke umbilicus, pangkal appendix terletak sepertiga lateral garis Monroe-Fitter yang disebut sebagai titik McBurney di sini. Ya. Kemudian, menurut garis lens itu diukur dari sias dextra sampai sias sinistra, ujung appendix pada titik 1/6 lateral dextra. Kemudian, variasi dari letak-letak appendix itu terbagi menjadi 5. Pertama itu ada appendix retrocycle, ini agak ketutupan ya. Ini appendix retrocycle seperti ini. Itu terletak di belakang caecum mengarah ke atas, merupakan bentuk paling umum karena sekitar 70% orang itu retrocycle. Kemudian apa letak appendixnya. Terus kemudian ada appendix post ilealis, ini post ilealis itu terletak lebih mengarah ke kiri atau sinistra di belakang ileum dan mesenterium. Terus kemudian ada appendix pelvicum. Ini pelvicum ini dia tuh mengarah ke bawah melewati psoas mayor dengan ujungnya melebihi tepi atas panggul bawah. Kemudian ada appendix preilialis. Ini, ya, ini dia terletak lebih mengarah ke kiri atau ya tadi sinistra, ke depan ileum dan mesenterium. Terus kemudian ada appendix subcaesalis. Nah, ini subcaesalis ya. Ini adalah terletak descendens ke caudal seperti itu. Baik, sekian laporan anatomi 1.3 yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.